الرحمن تفضل وجميع شرح المقدمة الحضرمية المحشم على شروح ومشايخهم وتلامذتهم على خدمهم وأكرم مؤلفاتهم وجميع العلماء والأولياء والصالحين ومؤلف الكتب النافعة من مشارق الأرض إلى مغربها وإلى أولياء هذه البلدة وعلمائها وصلاحها ومن أمر هذا العباد سابقا ولاحقا وإلى أرواح والدينا ومشايخنا ومن أحسن إلينا من جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسلم الجنة ويدعو علينا وعلى أحبابنا والمسلمين بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدنيا والدنيا والآخرة وبنية الفرج على عجل المسلمين وبنية الصلاح للبيت أجمعين وعلى ما نواه السلف الصالح من النيات وعلى كل نية صالحة جامعة لخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-muallif Sayyidina al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Ba'fadhal radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bilumihi wa bilumina wa bilumi sairi salihin fid darain amin ya rabbal alamin. Fi kitabihi al-muqaddimah al-hadramiyah fi babil hajj ila qawlihi radhiyallahu anhu faslun wa yusannul wukuf bil masy'aril haram. Disunatkan untuk wukuf. Wukuf itu yang penting masuk hatta lewat aja ya. Sebagaimana wukuf di Arafah. Yang penting masuk kawasan Arafah di waktu yang telah ditentukan, yaitu setelah zawal tanggal 9 sampai hari raya subuh itu ya. Sebelum subuh. Hatta masuk sebentar lewat langsung keluar lagi. Ini juga sama. Hanya saja kalau wukuf di Arafah itu apa hukumnya? Sunnah, wajib, apa rukun? Rukun. Nah, ada wukuf yang lain, tapi sunnah. Wukuf di Al-Masy'aril Haram. Al-Masy'aril Haram itu gunung yang ada di akhir Muzdalifah. Ya, ada di akhir Muzdalifah. Itu apa? Ada di situ, sunat wukuf di situ. Setelah subuh sampai apa? Subuh sampai sudah terang itu. Sudah terang, kemudian berangkat menuju Mina untuk lempar jumroh. Kita ulang yang kemarin. Orang haji itu pertama ihram ya. Ihram itu nih niat. Niat ini rukunnya, ihram ini. Kedua kemudian kalau belum waktunya wukuf disunahkan masuk Mekah untuk melakukan tawaf qudum, sunnah. Setelah tawaf qudum boleh dia sa'i. Boleh nanti ya. Sa'i ini rukun. Afdal sa'i ditaruh tawaf setelah qudum apa ifadah? Yang Imam Ibnu Hajar afdal ditaruh setelah tawaf qudum karena lil ittiba ya. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Imam Ramli tidak, afdal ditaruh setelah tawaf ifadah karena apa? Biar sejenis, sama-sama rukunnya. Biar sejenis sama-sama rukun. Sa'i. Kemudian setelah itu tunggu tanggal 9. Nah, ini kalau misalnya masih awal tanggal 6 misalnya, ya udah ada di Mekah saja. Ya, dia misalnya memperbanyak ibadah dari situ ya. Tunggu tanggal 9, nanti tanggal 9 wukuf di Arafah. Mulai zuhur sampai terakhir apa? Subuh, sebelum subuh. Hatta sebentar masuk, hatta dalam keadaan tidur, ini hukumnya rukun. Kemudian malam hari raya apa yang dilakukan? Nginep ada di Muzdalifah. Nginep di Muzdalifah ini aturannya setelah apa? Setelah nisful lail, malam 10 ya, malam hari raya itu setelah dari wukuf, malam 10 malam hari raya dia pergi ke Muzdalifah, nginep ada di situ walaupun sebentar ya. Pokok masuk Muzdalifah aja walaupun sebentar dan harus setelah nisful lail ya, harus setelah nisful lail. Nah, ini hukumnya apa? Wajib. Beda antara wajib dengan rukun. Kalau rukun harus dilakukan, kalau nggak dilakukan tidak selesai hajinya dan tidak bisa diganti dengan dam. Kalau wajib dilakukan. Kalau nggak ada udzur ya, kalau ada udzur tidak apa-apa ditinggalkan. Kalau nggak ada udzur ditinggalkan, maka dosa dan kena dam. Nah, setelah nginep di Muzdalifah ini, kan habis itu apa? Ngelempar jumroh Aqabah ya. Dan ini wajib. Lah sebelum melempar jumroh, di sini ada wukuf di sini. Ya, ini yang di tempatnya di sini. Di sini apa? Wukuf
fi al-masy'ar al-haram. Ini sunnah. Hukumnya sunnah. Nah, di sini tempatnya ya. Jadi ada wukuf fil masy'aril haram. Wukuf fil masy'aril haram. Wukuf di al-masy'ar sama seperti wukuf di Arafah, maksudnya wukuf itu apa? Pokok datang aja ke situ ya. Al-Masy'arul Haram. Al-Masy'arul Haram ini ada di Muzdalifah tapi ujung sudah. Ujung. Siap-siap mau ngelempar jumroh ya, mau ngelempar jumroh. Jadi ada gunung namanya Quzah. Itu. Ada gunung namanya Quzah di Muzdalifah itu. Lah ujung Muzdalifah sudah ya. Ujung Muzdalifah itu ada gunung namanya Quzah, itu yang disebut dengan Al-Masy'arul Haram. Fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha indal masy'aril haram. Di dalam ayat Allah berfirman seperti itu. Fa idza afattum min arafatin, ketika kalian sudah bubar dari Arafah, maka fadhkurullaha indal masy'aril haram. Apa yang dilakukan di situ? Memperbanyak zikir. Zikirlah kepada Allah di al-masy'arul haram. Al-masy'arul haram itu tadi gunung Quzah yang berada di akhir Muzdalifah. Ini kalau memungkinkan, karena orang yang rebutan ada di situ. Kalau tidak memungkinkan ya pokok di kawasan Muzdalifah itu sudah ya. Pokok di kawasan Muzdalifah. Itu apa? Kapan ini? Subuh. Sunat sholat subuhnya di situ. Ya, sholat subuhnya ada di situ. Bukan sholat subuhnya, setelah sholat subuh ya. Kan nginep di Muzdalifah malamnya ya. Malamnya nginep di Muzdalifah. Sholat sampai subuh di situ afdalnya. Sholat subuh, kemudian setelah sholat subuh di awal waktu. Sholat subuhnya awal waktu. Setelah sholat subuh dianjurkan pergi ke Al-Masy'arul Haram. Al-Masy'arul Haram masih ada di Muzdalifah, tapi di ujungnya. Jadi misalnya nginepnya tidak di Masy'arul Haram, di kawasan Muzdalifah situ. Lah sampai sholat subuh di situ awal. Setelah sholat subuh awal, langsung bergerak menuju Al-Masy'arul Haram. Ada di ujung Muzdalifah. Untuk apa di situ setelah subuh? Memperbanyak zikir sampai isfar. Isfar itu sudah agak terang, belum terbit matahari. Isfar itu kalau awal subuh tidak ada lampu, antum ada orang di sebelahnya kan tidak tahu kan ya? Ya kan saking gelapnya kan ya. Kalau subuh lampu tidak ada yang nyala, antum tidak tahu di samping antum itu siapa. Lah kalau udah isfar kelihatan sudah ya. Kelihatan, oh fulan. Nah, itu sampai isfar. Ada di Al-Masy'arul Haram. Kemudian setelah itu baru kalau udah terang bergerak menuju jamarotnya, menuju tempat lempar jumroh untuk melempar jumroh Aqabah. Wa akhdhu ay wasu yusanu di matanya. Qala rahimahullah wa akhdhu hasal jamratil aqabati minha. Nah, di sini malamnya, malam 10 malam hari raya nginep di Muzdalifah wajib. Kemudian setelah sholat subuh wukuf sebentar ada di Masy'arul Haram, memperbanyak zikir sampai agak terang. Habis itu ngambil batu untuk lempar jumroh Aqabah di situ. Berapa batu? 7, karena di hari ke-10 ini hanya ngelempar 1 jumroh ya. Tidak seperti tanggal 11 sampai 13. Itu 3 jumroh ya. Kalau yang hari raya hanya ngelempar 1 jumroh, yaitu jumroh Aqabah. Nah, sunatnya ngambil batu itu di situ. Di Al-Masy'arul Haram. Sunatnya di situ. 7. Sunatnya dilebihkan. Takut ada yang jatuh nanti bingung nyari ya. Lebihkan. Nyarinya lebih. Ya tapi tidak usah bawa 1 truk ya. Ini mau bangun. Jadi 7 dilebih 9 misalnya ya. Takut ada yang jatuh. Karena apa? Itu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidina Al-Fadl bin Abbas. Al-Fadl putra Sayyidina Abbas. Sepupu Rasulullah SAW ya. Al-Fadl. Rasulullah SAW bersabda kepada Sayyidina Fadl, iltaqit li hasa. Ketika dari Masy'arul Haram itu, carikan untukku batu. Jadi ini untuk ittiba. Sunat ngambil batu di sini ittiba. Antum bawa dari rumah tidak apa-apa batunya ya. Bawa dari rumah, dari kampung halaman ya. Bawa batu diwadahi tas begitu, tidak apa-apa. Sunnahnya batu untuk lempar jumroh Aqabah itu dari Al-Masy'arul Haram. Wa akhdhu ay wa yusannu akhdhu haso jamratil Aqabah, ngambil kerikil
untuk jumroh akobah minha dari Masy'arul Haram. Sunnah ini. Ngelempar jumroh itu itu adalah tahiyatnya Mina. Kalau ke masjid tahiyatnya apa? Salat. Kalau Ka'bah tahiyatnya apa? Tawaf. Kalau Mina tahiyatnya lempar jumroh. Maka karena itu tahiyahnya, begitu masuk Mina segera lakukan lempar jumroh. Jangan melakukan yang lain. Hatta kalau zaman dulu itu naik hewan tunggangan sebelum turun. Langsung datang, langsung lempar. Ya. Sebelum naruh barang, sebelum nyari tempat untuk istirahat. Enggak, jangan istirahat dulu. Jadi dianjurkan segera. Kayak ke masjid. Sebelum tadarus, sebelum baca Quran, sebelum yang lain. Pertama kali masuk masjid itu apa? Tahiyatul masjid. Hatta takmir, mau nyapu. Masuk masjid pertama yang dilakukan tahiyatul masjid. Baru nyapu, ngepel. Bukan masuk masjid langsung nyari sapu. Ya, masuk masjid langsung ini itu. Enggak. Begitu masuk masjid, tahiyatul masjid itu sholat. Maka segera sholat. Sama kayak ketika ke Makkah. Tahiyatnya Makkah itu tawaf. Jadi masuk Masjidil Haram langsung lakukan tawaf. Jangan yang lain. Bukan sholat, bukan yang lainnya. Tawaf. Nah, Mina juga begitu. Tahiyatnya Mina itu lempar jumroh. Sehingga masuk Mina segera lakukan lempar jumroh. Waqatu ay wa yusanu qat'ut talbiyati indab tida'ir ramyi. Talbiyah putus sudah ketika mulai pertama kali ngelempar jumroh. Itu diputus sudah talbiyahnya. Karena apa? Talbiyah itu syiarnya ihram. Talbiyah itu syiarnya ihram. Orang ihram itu memperbanyak talbiyah sejak ihram sampai mulai melakukan sabab-sababnya tahallul. Orang haji sababnya tahallul apa kemarin? 3 ya. Lempar jumroh akobah, halku dan tawaf. 3 inilah. Ketika lempar jumroh berarti sudah mulai melakukan proses tahallul. Karena itu diputus talbiyahnya. Kalau umroh ya begitu tawaf itu sudah proses tahallul. Kalau umroh kan ihram, kemudian tawaf, sa'i, cukur, selesai ya. Nah, umroh ini setelah ihram di Tan'im misalnya atau di Bandara Jeddah misalnya, ihramnya ada di situ. Ihramnya ada di situ. Nah, ini memperbanyak talbiyah. Sampai masuk Mekah, si talbiyah. Begitu masuk Masjidil Haram, sebelum mulai tawaf masih talbiyah. Nah, begitu mulai tawaf, putus talbiyah sudah ya. Ganti dengan apa? Doa-doa dan zikir-zikir yang lain. Kalau umroh. Alhamdulillah. Yahdikumullah. Kenapa? Karena kalau orang umroh, begitu tawaf, itu sudah melakukan proses tahallul. Kalau haji ya ini, lempar jumroh. Ini mulai proses tahallul. Jadi ketika pertama kali ngelempar jumroh, itu ganti. Bukan lagi talbiyah, tapi takbir. Jadi sunnah memutuskan. Seandainya terus talbiyah, boleh apa enggak? Ya boleh aja talbiyah, zikir. Tapi ya mukhalif sunnah. Jadi sunat memutuskan talbiyah indab tida'ir ramyi. Ketika pertama kali memulai lempar jumroh. Ini kalau melakukan lempar jumroh dulu. Karena kan tidak harus urut kan ini. Perhatikan. Lempar jumroh akobah, halku, tawaf. Harus urut apa enggak? Tidak harus urut kan? Terserah melakukan yang mana saja. Karena ini masuknya bareng semua ini. Yang lempar jumroh akobah, halku, tawaf. Kapan waktunya itu? Setelah wukuf dan setelah lewat pertengahan malam ya. Lewat pertengahan malam. Malam apa? Malam apa? Malam hari raya ya. Malam Idul Adha. Jadi terserah. Antum mau lempar jumroh dulu, halku dulu, tawaf dulu. Cuman urutan yang terbaik ini. Ronhat ya. Jadi kalau antum tahallulnya romyu dulu, ya ketika pertama kali romyu putus talbiyah. Kalau antum cukur dulu, ya pas ketika cukur itu putus talbiyah. Kalau antum tawaf dulu, tawaf ifadah dulu, ya ketika mulai tawaf putus talbiyah. Wadah ya? Jadi putusnya talbiyah bagi orang haji itu ketika sudah mulai melakukan proses tahallul. Yaitu ketika mulai melakukan salah satu dari 3. Romyu,
tawaf, halku. Makanya di sarahnya itu wa yusannu qatu talbiyah indab tidai ramyi li jamratil aqabah. Itu in bada'a bihi, kalau dia memulai tahallulnya dengan ramyu. Wa illa, kalau tidak memulai dengan ramyu, ya fa inda mabtada'a bihi min halqin au tawafin. Ya ketika dia memulai melakukan proses tahallul yang lain, baik itu halku atau tawaf. Jadi intinya memutus talbiyah itu ketika sudah melakukan proses tahallul, yaitu tahallulnya haji itu tiga. Ya, ramyu, halku dan tawaf. Kalau orang umroh barusan tadi itu, apa orang umroh? Proses tahallulnya ya tawaf itu kan, setelah ihram langsung tawaf. Wal mu'tamir yaqta'uha, orang kalau umroh memutus talbiyahnya kapan? Indab tida'it tawaf. Ketika memulai tawaf. Ini untuk orang umroh. Kenapa kok diputus? Li'annaha talbiyah syiarul ihram. Karena talbiyah itu syiarnya ihram. Jadi selama ihram itu perbanyak talbiyah. Waqad akhada binahwir ramyi fi asbabit tahallul minhu. Lah, akhada itu memulai. Kalau orang itu ramyu atau tawaf atau halku, berarti telah melakukan proses tahallul, sebabnya tahallul. Makanya diputus talbiyahnya. Kemudian waqat utalbiyati indab tidak ramyi. Wat takbiru ma'akulli hasa. Disunatkan setiap melempar jumrah aqabah itu, setiap melempar takbir, Allahu Akbar, ya, takbir. Takbirnya bagaimana? Di sarahnya itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ini yang di situ. Tapi di tuhfah yaktasir ala takbir wahidah. Satu kali Allahu akbar, ya. Satu kali takbir. Nah, kalau yang di sebelumnya itu takbirnya Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 3 kali ya, salasan. Allahu akbar, salasan. Allahu akbar, salasan. Ya. Kalau ada ayat tuh ya. Ya. Sur. Ya. Wa ayatu Allahu la. Ya, antum baca ayat. Sebagian cetakan rotib itu la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus dikasih dalam kurung salasan. Ya. Kan orang ketika baca rotib itu la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa ala kulli syai'in qadir salasan. Itu namanya aridul qafa. Ngerti aridul qafa? Qafa ini jitok, tengkuk. Tengkuknya lebar. Aridul qafa itu berarti bahlul. Itu kata kiasannya, kata kiasan itu istilah. Jadi Abdul Qafa banyak tidur. Jadi Abdul Qafa itu kinaya orang banyak tidur. Jadi budaknya tengkuk. Tengkuknya kepingin rebahan, turuti terus. Makanya dijuluki Abdul Qafa. Kalau Aridul Qafa, tengkuknya lebar, artinya apa? Aridul Qafa itu istilah penggunaan dalam bahasa Arab begitu, Aridul Qafa. Udah. Jadi takbirnya kalau di Tufah 1 kali. Jadi wat takbiru ma'akulli hasah. Jadi ketika lempar jumrah aqabah itu setiap melempar Allahu Akbar, ngelempar lagi Allahu Akbar. Itu dulu mengenang apa ini? Melempar jumrah ini. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika ada iblis ya. Karena beliau diperintahkan oleh Allah melalui mimpi untuk menyembelih putranya. Nah, ketika beliau ingin melakukan perintah tersebut, setan berusaha menggoda ya. Berusaha menggoda, Nabi digoda ya, kebal. Ya. Gitu. Iya kalau kita kepingin digoda ya. Walaupun kita ngomongnya enggak kepingin digoda ya. Tapi kelakuannya menunjukkan kalau kepingin digoda. Kalau nggak digoda setan itu rindu ya. Kalau enggak datang setan nih. Kangen. Nasallallahu ya. Itu. Kalau Nabi Ibrahim, ya, Nabi kok digoda, kebal. Akhirnya oleh Nabi Ibrahim dilempar pakai batu. Lah, itu lempar jumrah itu mengenang itu. Ya. Kalau sa'i mengenang apa? Apa yang dilakukan oleh Sayyidah Hajar ya. Ibunda dari Nabi Ismail, istri dari Nabi Ibrahim, istri kedua ya. Istri kedua dari Mesir. Nah, dari Mesir. Punya putra Nabi Ismail. Nabi Ismail ini yang kemudian menurunkan bangsa Arab ya. Nah, bangsa Arab. Karena itu Sayyidah Hajar dari Mesir. Makanya dikatakan Mesir itu Ummul Arab. Ada kata-kata mengatakan
Masr Ummul Arab. Mesir itu ibundanya orang Arab ya, karena Sayyidah Hajar itu berasal dari Mesir. Berarti ya salah satu neneknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang Mesir itu terkenal mahabbahnya kepada Ahlul Bait, mahabbahnya pada Rasulullah SAW, mahabbahnya kepada Ahlul Bait itu sampai sekarang kuat, mereka mahabbahnya itu kuat. Hatta udah berusaha dirusak oleh orang Inggris, oleh penjajah, mereka mahabbahnya kuat sampai sekarang. Mahabbahnya orang Mesir itu menonjol sekali. Di sana ada makam Sayyidah Zainab, ada makam juga Sayyidah Nafisah, gitu. Dan banyak Ahlul Bait ada di sana. Kemudian Wat takbir ma'akuli hasa. Jadi sunat takbir setiap melempar batu. Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar gitu. Nah, setelah lempar jumroh, apa yang dianjurkan? Apa yang dianjurkan setelah lempar jumroh Aqabah? Hah? Ada tulisannya. Hah? Nahr ya? Apa? Nyembelih. Nyembelih apapun ini. Antum misalnya ada dam. Yang nyembelih dam ketika itu afdolnya. Nggak harus ketika itu. Afdolnya ketika itu. Misalnya setelah lempar jumroh keburu mau ke Mekah. Tawaf dan cukur di sana. Nggak ada masalah. Tapi afdolnya setelah lempar jumroh itu nyembelih. Kalau ada dam ya nyembelih dam. Antum kepingin kurban, ya nyembelih kurban. Atau enggak, hadyu. Hadyu itu apa? Hewan yang disembelih ada di Mekah, ya, untuk hadiah ya, untuk penghormatan kepada kota Mekah. Ya lillahi ta'ala, ta'zim Mekah berarti ta'zim Allah subhanahu wa ta'ala. Di sarahnya itu sebelum wayat khulu waktul halak, di situ katakan, summa yadbahu hadiyahu. Kemudian dia dianjurkan untuk nyembelih hadyunya di situ, setelah lempar jumroh Aqabah. Apa itu hadyu? Itu tarifnya hadyu. Wa huwa ma yuhda bihi li Makkah wa haramiha taqarruban. Nah, jadi hadyu itu. Hadyu bermakna khusus. Hadyu bermakna umum yang mencakup dam, tapi hadyu bermakna khusus itu. Ma yuhda bihi li Makkah wa haramiha taqarruban. Jadi hewan yang dihadiahkan untuk kota Mekah dan haram Mekah sebagai bentuk taqarrub, pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sunnah itu. Ini bukan kurban, bukan akikah, bukan dam. Ya memang ibadah, termasuk anjuran itu untuk kita menghadiahkan hewan sembelihan kepada kota Mekah untuk taqarruban ilallah. Nah, sunat nyembelih itu sumayat bahu hadiyahu wa damal jubron. Itu misalnya ada dam jubron tambalan, ada damnya wal mahdzur karena melakukan larangan, misalnya sembelih di situ wal udhiyah ingkanat nyembelih kurban ya saat itu ya. Itu dianjurkan. Setelah itu apa? Dianjurkan cukur atau taksir. Setelah itu tawaf. Tawaf di Mekah ya. Tawaf apa? Tawaf ifadah atau tawaf rukun. Nah, setelah tawaf, kalau setelah tawaf kudum belum sa'i, maka sunnah wajib tawaf di sini ya, rukun. Kalau kemarin belum sa'i, maka sa'inya di sini. Karena sa'i itu syaratnya harus setelah tawaf. Kalau sudah sa'i sebelumnya, apa sunat ngulang di sini? Makruh ya. Makruh hukumnya mengulang sa'i, kecuali kemarin waktu dalam keadaan belum balik, sekarang balik, maka wajib ya. Atau orang yang hajinya qiran ya. Hajinya qiran kan 2 niat, 1 pekerjaan. Sunat itu sa'inya 2 kali, tawafnya 2 kali sunat. Wajibnya 1 kali cukup. Qala rahimahullah wa yadkhulu waqtul halqi, sama ini. Wa ramyi jamratil aqabati wa tawafil ifadati binisfi lailatin nahri. Nah di sini Hasan ditaruh di atas. Taruh di atas. Jadi wa yadkhul waqtul halqi, masuk waktunya cukur. Wa ramyi jamratil aqabati, waktunya lempar jumroh Aqabah. Itu. Wa tawafil ifadati, waktunya tawaf ifadah.
Kapan masuknya? Binisfi lailatin nahri. Jadi masuknya halku ini, halku, tawaf ifadah, dan romyu, Jumratul Aqabah ini masuknya bareng. Kapan? Kalau sudah malam hari raya dan lewat nisful lail. Kalau belum masuk nisful lail, belum boleh. Jadi misalnya orang keburu-buru ya, tawaf ifadah, maghrib cepet-cepet keluar dari mana wukuf? Di Arafah, tanggal 9 kan wukuf Arafah ya. Kemudian sampai maghrib. Maghrib segera keluar, kepingin segera cukur, tawaf, lempar jumroh, qoblal waya ini ya. Itu belum waktunya. Waktunya kapan? Nanti tunggu pertengahan malam. Dan afdolnya malah jangan malam, tunggu besok pagi. Afdolnya nunggu besok siangnya. Itu besok siangnya. Tengah malam enggak apa-apa sudah. Kalau sudah lewat tengah malam sudah boleh. Tapi afdolnya jangan. Malam itu biarkan dipakai, tengah malam itu biarkan dipakai untuk para wanita. Untuk orang-orang yang lemah, orang-orang cacat, orang-orang berkebutuhan khusus, orang-orang tua, orang-orang sakit ya. Nah itu fokuskan biar malam itu tidak terlalu padat, fokuskan untuk orang-orang yang lemah dan para wanita. Itu biarkan. Lah untuk yang laki-laki yang sehat-sehat, yang kuat-kuat besok aja siangnya ya. Afdolnya begitu. Tapi kalau boleh sah. Pokok sudah masuk nisful laila. Di sini wayadkhulu waktul halqi, masuk waktunya cukur, waramyi jamratil aqabati, ngelempar jumrah aqabah, wa tawafil ifadati, tawaf ifadah, semuanya itu binisfi lailatin nahri. Masuknya bareng. Berakhirnya beda. Kalau ngelempar jumrah ini paling lambat tanggal 13 Dzulhijjah sebelum maghrib. Berakhirnya. Jadi untuk lempar jumrah aqabah ini waktunya 4 hari. Ya, waktunya 4 hari. Dimulai dari malam hari raya setelah nisful lail berakhir pada sore tanggal 13 Dzulhijjah atau akhir hari tasrek. Jadi tanggal 10, 11, 12, 13. 4 hari. Kesempatan untuk lempar jumrah aqabah. Tidak harus di hari nahar. Tapi ya ahsannya langsung dilakukan di hari nahar biar segera selesai tahallul. Tapi tidak harus. Paling lambat nanti lempar jumrah aqabah ini di akhir hari tasrek sebelum maghrib. Berarti tanggal 13 sore sebelum maghrib. Kalau halku tidak ada batas waktunya. Sampai pulang di Indonesia belum halku ya. Ya belum tahallul. Ya. Nyampe di rumah karena sudah langganan. Ke Pak T misalnya ya. Nggak enak. Udah dipesen ya. Cukurnya nanti Diana. Nggak apa-apa, boleh ya. Boleh, tapi kurang afdol segera. Biar selesai tahallul antum akhirnya pakai apa? Kesulitan. Itu. Belum tahallul akhirnya ya. Belum tahallul. Ini nggak ada waktu batasnya ini. Mulainya malam hari raya ba'da nisfil lail. Sampai kapan? Sampai kiamat. Jadi waktunya nggak ada apa? Batas. Tawaf ifadah juga sama, nggak ada batasnya. Masuknya kapan? Malam hari raya ba'da nisfil lail. Berakhirnya kapan? Sampai kiamat. Pulang dulu tawafnya nanti kapan-kapan balik ke Mekah ya. Makruh tapi. Ya, makruh. Boleh. Itu. Boleh. Afdolnya ya dilakukan tanggal 10 itu. Kurang afdol kalau dilakukan di hari tasrek. Makruh tambah parah lagi kalau sudah habis hari tasrek. Lebih makruh lagi kalau pulang dulu ke rumah. Kapan-kapan mau balik ke sana ya. Nggak bisa tahallul. Ya kalau cukur enak ente. Hatta nggak dicukur di sana, pulang ke sini gampang. Cukur sendiri bisa ya. Nah kalau tawaf nggak bisa. Ente tawaf ada di Probolinggo, nggak bisa ya. Walaupun ada gambar Ka'bahnya, miniatur Ka'bah. Atau di Rejoso. Ada miniatur Ka'bah. Enggak bisa ya. Harus balik ke sana. Nyari masalah orang ini ya. Jadi ini romyu jamratil aqabah, halku awi taksir, tawaf ifadah masuk waktunya bareng. Malam hari raya Idul Adha ba'da nisfil lail. Lempar jumrah aqabah paling lambat tanggal 13
Dzulhijjah sore sebelum maghrib. Halku dan tawaf tidak ada batas waktunya. Kapanpun. Kita lanjut. Qala rahimahullah. Wa yabqar ramyu ila akhirit tasyrik. Lempar jumroh ini waktunya akan masih ada sampai akhir hari tasyrik. Akhir hari, bukan malam ya. Akhir hari tasyrik. Berarti tanggal 13 sore sebelum maghrib. Sama lempar yang 11, 12, 13 ini awalnya tanggal 11, ini awalnya 12, ini awalnya 13. Mulainya beda-beda, berakhirnya sama nanti. Yaitu akhir hari tasyrik. Semua lempar itu, waktu terakhir, kesempatan terakhir adalah tanggal 13 sore sebelum maghrib. Baik lempar yang hari nahar, lempar tanggal 11, 12, 13. Waktu mulainya beda-beda, berakhirnya sama tanggal 13 sore sebelum maghrib. Wa yabqar ramyu ila akhirit tasyrik. Wal halqu wat tawafu abadan. Ay wa yabqal halqu wat tawafu abadan. Selama-lamanya ini. Tidak ada batas waktu untuk halqu dan tawaf. Paham ya? Kalau hadyu, kan ada hadyu ini. Kapan berakhir? Seperti waktunya udhiyah. Waktunya udhiyah kapan terakhir? Sama tanggal 13 sore sebelum maghrib. Gitu. Untuk hadyu yang sunat. Untuk hadyu yang sunat. Kalau untuk dam, kapanpun. Boleh, kapanpun ya. Atas setelah pulang, nelpon kepada teman yang ada di sana untuk nyembelihkan. Karena belum punya fulus misalnya, ditunda. Tidak ada masalah. Boleh. Kemudian watusannu al-mubadaratu bi tawafil ifadati ba'da ramyi jamratil aqabah. Sunnah segera melakukan tawaf ifadah setelah lempar jumrah aqabah. Jadi sunnah segera, walaupun tawaf itu waktunya luas, tidak ada batas akhirnya ya. Tapi sunnah setelah lempar jumrah aqabah segera tawaf, tapi dengan urutan ini. Ya. Bukan dari romyu langsung ke tawaf lu. Sunat segera, iya segera, tapi masih ada sebelum tawaf itu beberapa yang lebih afdol. Yang lebih afdol seperti kemarin, ronhat, romyu, setelah romyu nahru, kemudian halku, baru setelah itu tawaf. Wa tusanul mubadaratu bi tawafil ifadati ba'da ramyi jamratil aqabah. Makanya disarankan tambahi wadzabhi wal halqi ya. Wadzabhi wal halqi. Fayadkhulu maka wayatuf. Maka dia setelah romyu, nahru, halku, masuk Mekah dan tawaf. Setelah tawaf, wayas'a illam yakun qad sa'a. Kemudian sa'i. Kalau sebelumnya belum sa'i. Kalau sebelumnya sudah sa'i, makruh untuk ngulang sa'i. Wakilah sunnah ya. Tapi yang mana makruh. Kecuali untuk orang yang hajinya kiron. Kalau kiron apa? Malah sunnah. Wa yas'a illam yakun qad sa'a. Kemudian setelah sa'i selesai, kalau memang belum sa'inya. Setelah itu apa yang dilakukan ini? Summa ya'udu ila Mina. Balik lagi ke Mina, ke sini. Untuk apa? Wa yabitu biha layaliyat tasyrik. Jadi setelah dari Mekah sa'i Mina, ya, balik ke Mina
untuk nginep di sini selama 3 malam hari tasyrik. Boleh nafar awal ya. Boleh nafar awal, boleh 2 malam, boleh 3 malam. Nah, jadi balik ke Mina, nginep ada di Mina selama hari malam-malamnya tasyrik. Yaitu malam 11, 12 dan 13. Nginepnya tidak apa-apa, mulai dari awal malam maghrib tidak ada masalah. Yang penting nginepnya harus apa? Mu'dhamul lail. Jadi kalau malam itu misalnya 11 jam, mulai maghrib sampai subuh itu 11 jam, ya kita ambil 6 jamnya misalnya ya. Ambil 6 jamnya, nah itu sudah cukup. Mu'dhamul lail. Tidak boleh kurang. Nah, dan bisa gugur kemarin ya. Bisa gugur dengan udur-udurnya Jum'ah dan jamaah. Kemudian di Mina sudah ini, selama 3 hari itu di Mina. Malamnya nginep, siangnya ini. Wa yarmi kulla yaumin min ayyamit tasyrik al-jamaratis salas. Setiap hari 11, 12, 13 ngelempar jumroh 3. Dimulai dari Ula yang dekat dengan Masjid Al-Khayf, kemudian Wusta, kemudian Aqabah. 7. Harus selesai. Ngelempar Ula 7, baru pindah ke Saniyah. Ke Wusta 7, baru ke Aqabah. Kalau yang pertama belum 7, pindah ke yang Wusta, tidak dianggap. Tidak dianggap. Misal, antum ngelempar Ula 6. Tidak sadar kalau 6, dikira 7 ya. Kemudian ke Wusta. Kemudian ke Aqabah. Antum ingat, oh iya, tadi yang Wusta cuma 6. Yang Ula misalnya ya. Yang Ula ternyata cuma 6. Maka yang Wusta dan Aqabah nggak sah. Jadi tinggal balik ke Ula, tinggal ngelempar 1 lagi ya. Tinggal ngelempar 1 lagi. Setelah itu yang Wusta diulang total 7 kali. Yang Aqabah diulang total 7 kali. Ya. Jadi Ula, Wusta tidak bisa sah kecuali Ulanya sudah sempurna. Aqabah tidak bisa sah kecuali Wusta sudah sempurna. Nah, di sini wa yarmi kulla yaumin min ayyamit tasyrik al-jamaratis salas. Mulai kapan waktunya? Ngelempar jumrah ini di tanggal 11, ngelempar jumrah 3 ini hukumnya wajib. Nginep di Mina juga wajib. Kalau nggak dilakukan kena dam jika tidak ada udzur. Nah, ngelempar jumrah ini 3 ini wajib. Nah, ngelempar jumrah ini masuknya nunggu duhur. Beda dengan ngelempar jumrah yang di hari raya ya. Ngelempar jumrah Aqabah saja di hari raya. Masuknya mulai apa? Tengah malam ya. Tengah malam. Kalau tanggal 11, 12, 13 ngelempar jumrahnya nunggu duhur. Sebelum duhur tidak boleh. Harus setelah duhur. Sebelum duhur tidak boleh. Masuk waktu duhur boleh. Walaupun belum sholat duhur ya. Yang penting sudah masuk waktu duhur. Tanggal 11 ya berarti setelah duhur tanggal 11. Untuk yang tanggal 12 ya berarti setelah duhur tanggal 12. Untuk yang tanggal 13 ya berarti setelah duhur tanggal 13. Sebelum duhur tidak bisa. Ya, jadi mulainya duhur. Berakhirnya kapan? Bukan di hari itu berakhirnya. Berakhirnya di sore hari tanggal 13 sebelum maghrib. Jadi untuk tanggal 11 ini kesempatan lemparnya 3 hari. 11 duhur, 12 boleh, 13 boleh. Untuk yang tanggal 12 kesempatan ngelempar selama 2 hari. Duhur tanggal 12 sampai besoknya sore. Tanggal 13 waktunya mepet. Tanggal 13 waktunya sempit ya. Mulai dari duhur sampai sore tok sudah. Harus hari itu ya, yang 13. Jadi mulai duhur sampai maghrib. Sebelum maghrib sudah harus ngelempar. Kalau udah maghrib ngelempar enggak dianggap sudah. Berarti dia nggak melakukan wajib, kena dam. Paham ya? Jadi waktu yang paling mepet yang ini 13 ini. Apalagi dusuk-dusukan ya. Dusuk-dusukan rame. Nah, itu harus selesai itu antara duhur sampai maghrib itu. Jangan kendor ya. Nah, jangan kendor. Nah, di sini wayarmi kulla yaumin min ayyamit tasyrik al-jamaratis salas ba'da zawal. Setelah bergesernya matahari. Kulla wahidatin sab'a hasoyat. Masing-masing 7. Ula 7, wusta 7, Aqabah 7 ya. 7 lemparan. 7 batu. Enggak harus 7 batu, yang penting 7 lemparan. Ya, 7 lemparan.
Nah, kemudian ngelempar jumroh itu waktu fadilahnya untuk perharinya itu antara zuhur sampai maghrib. Tanggal 11 lakukan antara zuhur sampai maghrib hari itu. Tanggal 12 lakukan antara zuhur sampai maghrib hari itu. Itu waktu fadilahnya. Nah, waktu fadilahnya begitu ya. Waktu fadilahnya setelah zuhur, keliru. Waktu fadilahnya setelah zuhur. Kemudian ada waktu ikhtiar sampai terbenam matahari. Lebih dari itu jawas tapi makruh. Jadi antum ngelempar jumroh tanggal 11 dilakukan malam hari setelah maghrib atau dilakukan besoknya, sah apa enggak tadi? Sah, tapi makruh. Ngelempar tanggal 12 juga begitu. Waktu terbaik setelah zuhur. Kalau sudah asar sampai maghrib, waktu ikhtiar itu. Kalau sudah maghrib, makruh. Apalagi dilakukan besoknya ya. Kalau ini tidak ada waktu makruhnya ini. Udah, maghrib habis sudah ya. Wadah di sini? Enak sudah. Kalau sudah tergambar kayak gini, enak. Wa yustaratu. Syarat-syaratnya romyu. Baik ini romyu aqobah ini. Atau romyu yang ayamut tasrik. Yang romyul jimar asalas. Ini ada syaratnya. Pertama. Wa yustaratu romyu sab'il hasoyati wahidatan. Melemparnya harus satu-satu. Kalau antum langsung 7. Ngambil 7 batu, langsung lemparkan. Ya, Allahu Akbar. Langsung 7 batu ya. 7 batu. Dihitung 1. Walaupun masuk semua. Ke jamaratnya itu walaupun masuk semua. 7 langsung ya, dihitung 1. Kalau langsung 2, dihitung 1. Ngelemparnya harus 7 kali. Nyampainya enggak apa-apa. Yang kedua nyampe duluan enggak apa-apa. Yang pertama ngelemparnya enggak terlalu keras. Yang kedua sehingga yang lemparan kedua nyampe dulu. Yang pertama lambat atau nyampainya bareng ya, finishnya bareng. Yang penting startnya beda ya. Yang penting startnya beda. Enggak apa-apa dihitung. Yang enggak boleh itu startnya bareng ya. 7 batu langsung dilemparkan. Maka dihitung hanya 1. Ram yusab il hasayat wahidatan. Ini syaratnya. Kemudian syaratnya lagi, watartibul jamarat fi ayyamit tasyrik. Jamarat yang hari tasyrik 11, 12, 13 lempar jumroh 3 ya. Itu harus urut. Dari Ula dulu. Ula itu yang dekat dengan Masjid Al-Khaif. Ada Masjid Al-Khaif di sana. Jadi yang Ula dulu lempar 7 kali sampai selesai. Baru yang Wusta 7 kali. Baru setelah itu yang Aqobah 7 kali. Ini syaratnya. Kemudian syaratnya lagi di situ. Wa ayyakuna bainaz zawali wal ghurubi fiha. Harus antara zawalus syams dan terbenamnya matahari. Dari bergesernya matahari sampai terbenamnya matahari. Beda enggak dengan tadi yang disampaikan? Syaratnya ngelempar jumroh, perhatikan di sini, harus setelah zuhur dan sebelum maghrib. Cocok enggak dengan tadi yang disampaikan? Beda ya? Kalau tadi kan afdolnya setelah zuhur, waktu ikhtiar sampai maghrib, setelah maghrib boleh tapi makruh. Lah ini kalau dimaksudkan syaratnya harus begitu, ya dhaif. Ya. Nah, jadi maksudnya apa? Makanya dikomentari itu. Ayyakuna ramyu baina zawal wal ghurub ay ayyamit tasyrik wa huwa dhaif. Ya. Kalau dibatasi sampai maghrib tok dhaif. Kecuali kalau ditawil begini, illa ayyurida annahu la yasihu ramyu kulli yaumin illa ba'da zawalihi la qablahu. Kecuali kalau yang dimaksud oleh musannaf maksudnya ngelempar jumrah itu harus setelah bergeser matahari. Tidak boleh sebelum itu. Kalau diartikan itu tidak ada masalah. Tapi kalimat wa bainal ghurub tidak mendukung ke sana ya. Baina zawal wal ghurub fiha. Atau mungkin bisa ditakwil itu waktu yang baik yang tidak ada konsekuensi makruh, yang tidak berakibat makruh seperti itu. Ala kulli hal waktunya tadi itu. Mulai dari bergesernya matahari dan terakhir adalah tanggal 13 sore sebelum maghrib. Terus syaratnya lagi, wa kaunul marmiyi hajaron. Yang dilempar harus batu, batu apapun, hatta batu akik. Ya enggak harus batu sungai, batu kali itu enggak. Batu kali itu atau batu koral untuk cor-coran itu boleh.
atau batu akik, batu virus, pikiran lurus, ya. Batu virus atau batu akik atau yang penting batu. Yang penting batu. Kalau bukan batu tidak boleh. Misalnya semen dikeraskan ya, semen dikasih air kemudian keras. Ya, jadi biji semen gitu ya. Nah, enggak cukup. Pakai kelereng enggak cukup ya. Pakai kelereng. Pakai misalnya besi, enggak cukup. Pakai besi atau pakai kereweng, pecahan-pecahan genteng itu enggak cukup ya. Enggak cukup, harus pakai batu. Batu apapun, yang penting batu. Yang penting batu. Boleh. Kemudian wa ayyusama romyan, harus secara uruf disebut ngelempar. Artinya harus ngelempar. Ngelempar tahu sendiri kan? Begini kan ngelempar itu ya. Begini. Nggak harus keras-keras. Kena orang nyari masalah itu ya. Pokok ngelempar gini. Dikatakan lempar. Nggak cukup ditaruh. Misal, anak bawa batu dekat ke kolamnya itu ya, kan kayak ada kolaman gitu kan ya. Lobang itu. Lobang untuk ngelempar itu kan yang penting masuk ke situ. Nggak cukup, Anda misalnya ngambil batu tak jatuhkan. Plung. Ya. Nggak dikatakan lempar itu, menjatuhkan. Bukan ngelempar. Atau tak taruh begini. Ya. Nggak cukup. Harus ngelempar. Ya. Wa ayyusama ramyan. Wa kaunuhu biliyad. Ngelemparnya harus pakai tangan. Nggak boleh pakai ketapel. Ya. Bawa ketapel sanggup. Lempar jumroh. Ini anak niat ngetapel iblis. Biar lebih sakit ya. Kalau lempar kurang keras nanti. Pakai ketapel. Nggak boleh, harus pakai tangan. Itu harus pakai tangan. Pakai kaki tidak cukup. Itu pakai kaki, melemparnya pakai kaki atau pakai mulut. Ditiup pakai mulut itu ya. Melempar pakai mulut, enggak cukup. Harus pakai tangan. Pakai alatnya tenis. Ya. Alatnya tenis meja itu diangkat begini. Nah, harus pakai tangan ngelemparnya ya. Karena bulu tangkis gitu ya. Enggak disemes ya. Nah, harus pakai tangan. Ini kalau mampu. Nah, kalau orang nggak ada tangannya, sunahnya pakai tangan kanan. Pakai tangan kiri boleh. Sunahnya pakai tangan kanan. Kalau enggak ada tangannya, baru boleh menggunakan apa kayak ketapel misalnya. Atau kemudian kaki boleh atau mulut. Itu. Ya, kalau tidak ada. Ada beberapa syarat yang disebutkan, tidak disebutkan oleh musannaf. Itu barusan beberapa syarat yang disebutkan oleh musannaf. Di antara syaratnya lagi, kalau di Busul Karim itu nomor 6 as-sadis, isobatul marma yakinan bifi'lihi wa ilam yabqafihi. Harus jelas-jelas masuk ke tempat romyunya itu. Tidak harus kena temboknya. Tembok itu untuk menghalangi biar apa? Biar nggak ke arah sana kena orangnya. Kan dikasih tembok begitu kan lebar kan ya. Taruh situ, itu biar nggak terlempar jauh. Kalau terlempar jauh nggak masuk. Jadi intinya itu ngelempar itu yang penting masuk ke kawasan marma itu. Ya, yang penting masuk itu. Jadi dikasih tembok itu ya biar masuk. Kalau nanti antum kan udah kena. Jadi harus masuk. Kemudian syarat yang nomor 4 di Busul Karim disebutkan ada musarif li rami ila ghairi nusuk. Jangan dibelokkan niatnya. Jangan sampai ada pembelokan niat. Tidak harus niat khusus antum, sudah tercakup oleh niat ihram. Tapi jangan dibelokkan. Misal ngelempar tujuannya itu bukan ada dibelokkan niatnya. Tujuan untuk mencoba. Anak ini sudah titis apa enggak? Titis bahasa Jawa itu apa? Tepat sasaran ya. Itu ada agak hitam-hitam di temboknya itu. Anak mau ngelempar itu. Anak ingin ngetes. Anak ini sudah tepat sasaran apa kalau ngelempar. Jadi niatnya itu ngelempar yang ada tanda hitam di temboknya itu misalnya. Enggak boleh. Ya. Kalau seperti itu enggak dianggap. Enggak boleh diniat dibelokkan ya. Atau pas mau ngelempar ada merpati lewat. Niat mau ngelempar merpati itu ya. Enggak. Atau pas mau ngelempar di depannya ada orang sing megeli dia ya. Selalu gosak misalnya ya. Ganggu lah. Kepengin ngelempar orang gitu ya. Di tempat suci kok niat maksiat ya. Nas'alullah wa naudzubillah min dzalik. Seandainya itu, kemudian kok masuk, ya sekalian ayo ngelempar jumroh, enggak gitu. Harus enggak ada sharif.
Tak selesaikan ini. Wasunanuhu. Ngelempar itu tadi wajibnya. Sekarang sunnahnya ketika ngelempar itu ayyakuna biqadri hasol khadfi. Jadi sunnahnya ngelempar jumrah itu batu yang dilemparkan itu seukuran kerikil khadf. Khadf itu seukuran apa? Full, kacang full. Ya, kacang full yang biasanya untuk lauknya roti itu loh. Nah, ya enggak terlalu gede, mungkin seginian lah. Ya, mungkin segini. Jangan gede-gede. Enggak apa-apa, boleh. Jangan kekecilan makruh, kebesaran juga makruh. Jadi seukuran hasol khadfi. Itu khadfi itu seukuran bakila. Bakila itu full ya. Segede apa ya? Kalau seukuran kacang mente. Seukuran kacang mente, kacang almond ya. Seukuran kacang-kacang segitu itu. Nah, itu sunnahnya ngelemparnya pakai itu. Seandainya batu gede sehingga ngangkatnya 2 tangan ya. Niat ngelempar iblis dengan batu yang gede ya, biar mantep gitu. Ngambil batu gede ya. Jangan temenin tidak angkat dilemparkan ya. Itu enggak cukup. Harus batu ya. Jadi nemu batu gede dilemparkan begini. Sahnya sah, tapi makruh. Kekecilan makruh, kebesaran makruh. Jadi ukurannya sekitar ya kacang mente lah. Kacang mente, kacang almond kayak gitu segede itu. Biqadri hasal khadfi, sunnah ini. Di antara yang makruh tadi dikatakan sunnahnya kan apa? Ngambil batu di mana tadi? Kalau yang khusus jumrah aqabah nanti ngambilnya di apa? Di Masyaril Haram. Nah, kalau yang untuk lempar jumrah ini ngambilnya di tanah haram tapi hindari. Yang penting ngambilnya di tanah haram, makruh kalau ngambil dari tanah halal. Jadi antum bawa dari rumah. Untuk lempar jumrah bawa dari rumah. Tanah halal kan ya? Tanah haram Mekah itu ada batas-batasnya. Kalau antum buka internet itu minta gambar yang menunjukkan batas tanah haram Mekah. Itu akan keluar nanti petanya ya. Batas-batasnya di mana saja. Nah, ngambil batunya itu dari tanah haram itu sudah. Jangan dari luar tanah haram, makruh. Di situ wa yukrahu dunahu wa fawqahu. Tadi kan jumrah itu ukurannya itu segede bakila, segede kacang mente atau yang lain. Wa yukrahu dunahu wa fawqahu, kekecilan makruh, kebesaran makruh. Wa akhduhu minal hil. Ini juga makruh. Ngambil batu dari tanah halal, bawa dari rumah ya, makruh itu sah, makruh. Wa minal marma, ngambil batu yang bekas dari orang lempar tadi itu, makruh. Kenapa? Tanda itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya, karena batu yang dilemparkan itu akan hilang, kalau diterima oleh Allah akan hilang. Enggak tahu kemana. Hilang sudah, diangkat oleh Allah. Hilang. Nah, kalau yang tersisa itu antum ambili, enggak mau ribet nyari, ngambil itu. Baik yang masih di kolam atau yang sama petugas diambil. Ya, dari kolam itu kalau udah diambil kan penuh nanti kan ya. Jadi petugas ngambil batu yang dari kolam itu kemudian ditaruh di tumpuk. Antum ngambil itu makruh itu. Kenapa? Itu batu udah nggak keterima itu. Pengguna sebelumnya itu kurang baik berarti nggak keterima. Antum jangan pakai itu, bekas orang nggak baik ya. Kalau nyari bekas itu bekas orang baik. Tapi kalau lempar jumrah udah ada bekas sih kalau orang baik. Hilang, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makruh pakai yang minal marma itu. Wa maudhi' najis wa in ghasalahu. Ngambil batu dari tempat najis, tempat penyembelihan hewan itu banyak darah, banyak kotoran hewan, ya. Antum di situ ngambil batu situ walaupun dicuci sampai suci, makruh. Lo ngelempar pakai batu najis sah apa enggak sah, tapi makruh ya. Kalau dicuci dulu tetap makruh. Nah, jadi kalau ngambil dari tempat najis itu makruh. Orang yang nggak mampu ngelempar jumroh itu wajib menggantikan ke orang lain walaupun bayar. Orang yang nggak mampu, ukuran nggak mampu, sekiranya nggak mampu berdiri dalam sholatnya, kan sudah dibahas dulu. Ukuran orang kalau nggak mampu berdiri sholat, maka sholat duduk kan ya. Nah, orang yang nggak mampu ngelempar jumroh, ukurannya nggak mampu ngelempar jumroh adalah tidak mampu berdiri di dalam sholat. Maka wajib gantikan. Di sarahnya itu, wayajibu alaman ajaza'anhu liudrin yuskitul qiyam fi fardhi sholah. Apa yang wajib? Inabatu man yarmi anhu walau bi ujrah. Wajib menggantikan ke orang lain walaupun harus bayar ongkos. Wajib gantikan.
Asalkan dia tidak ada harapan sembuh di hari tasrek. Karena kan waktunya luas kan ya. Dari tanggal 11 sampai akhir 13. Kalau ada harapan sembuh besok, jangan gantikan. Ada harapan sembuh tanggal 13, jangan gantikan. Kalau kata dokter tidak ada harapan sembuh, itu seminggu ini sembuhnya nanti misalnya. Kata dokter. Maka apa? Wajib untuk menggantikan. Kalau tidak kena dam nanti. Waman taroka romya jamratil aqabah au ba'di ayyamit tasyrik. Orang yang meninggalkan melempar jumur aqabah di hari nahar atau lemparan hari tasyrik, maka apa yang harus dilakukan? Apa langsung kena dam? Enggak, masih bisa nyusul. Tadarakahu fi baqiha. Maka tinggal nyusul di sisa hari tasyrik. Misal tanggal 10 kemarin enggak ngelempar. Enggak ngerti. Capek ya. Nginep malamnya, habis nginep di Musdalifah capek, tidur akhirnya. Siangnya tidur sampai maghrib, akhirnya enggak ngelempar. Tanggal 10 enggak kena dam, tinggal tanggal 11 ngelempar. Hatta malam boleh. Enggak harus siang ngelempar itu ya. Siang malam boleh. Jadi kalau kelewatan lempar, ya lempar besoknya di sisa hari tasyrik. 11 enggak kelempar, ya lemparan tanggal 12 atau 13. 12 enggak ngelempar, ya lemparan tanggal 13. Lah 13 enggak ngelempar baru enggak ada. Untuk nyusul tidak bisa ya, kena dam sudah. Kecuali jika ada udzur. Kalau ada udzur tidak masalah. Waman taroka romya jamratil aqabah au ba'di ayyamit tasyrik, maka tadarakahu fi baqiha. Harus nyusul di sisanya. Waman aradan nafar min mina fi sani ayyamit tasyrik jaza. Orang yang ingin nafar keluar dari Mina di hari kedua tasyrik boleh. Jadi 11 nginep dan lempar jumroh. 12 nginep dan ngelempar jumroh. Habis itu ingin keluar, tidak mau nginep 13, tidak mau ngelempar 13, nggak apa-apa, boleh. Disebut nafar awal, afdolnya nafar sani. Karena bisa jadi antum haji kesempatannya sekali itu, belum tentu bisa dapat kesempatan lagi eman-eman, ya, eman-eman. Biar lebih sempurna, nah itu sebaiknya disempurnakan. Kalau bolehnya boleh dan tidak ada dam, karena sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, faman ta'ajjala fi yaumaini fala isma alaih. Siapa yang terburu-buru di dalam 2 hari, maka fala isma alaih, tidak dosa. 11, 12 selesai sudah. Tapi ada 8 syarat. Di syarahnya itu tak baca geradakan gitu ya, ala sekilas. Jadi ada 8 syarat. Orang boleh nafar awal tanggal 12 keluar. Pertama, ayyan fira fil yaumis tsani min ayyamit tasyrik. Keluarnya di hari kedua. Enggak boleh keluar di hari ketiga sebelum melempar jumroh. Ya, keluarnya di hari kedua, artinya tanggal 12. Kalau sudah tanggal 13, pagi-pagi kepingin cepat pulang. Padahal kan sih ada tanggungan ngelempar nanti setelah zuhur ya. Terburu-buru ini. Pagi-pagi udah mau pulang, nggak boleh. Harus tanggal kedua. Atau tanggal 11 sudah mau keluar, nggak boleh. Ya, harus ngelempar. Jadi keluarnya di hari kedua. Kedua, asani ayyakuna ba'da zawal. Hari kedua harus setelah zawal. Ya, tidak boleh sebelum zuhur. Jadi kalau mau keluar hari kedua dan setelah zawal, setelah zuhur. Sebelumnya nggak boleh. Ketiga, ayyakuna ba'da jami'ir rami. Harus selesai tugas lemparnya. Misal, tanggal 10 belum melempar. Harus melempar dulu, baru bisa nafar awal. Tanggal 11 baru melempar, lempar dulu. Tanggal 12 ini kan ada ngelempar juga kan ya? Setelah zawal. Benar setelah zawal, tapi juga harus setelah selesai melempar. Waduh, antri lama, tidak ada urusan. Itu selesaikan dulu tugas tanggal 12. Nginepnya, ngelemparnya ya. Ngelempar, selesaikan, habis itu segera keluar sudah. Kemudian ar-rabi' ayyakuna qad batal lailatain qablahu bimina au tarakahuma li udrin. Orang itu bisa nafar awal kalau malam 11 dan malam 12 nginep di Mina. Kalau tidak nginep di Mina nggak boleh. Ya. Jadi harus nginep di Mina, baru bisa nafar awal. Kalau tidak nginep tidak boleh. Atau tidak nginep gara-gara ada udzur. Au tarakahuma li udrin. Al-khamis ayyan wian nafar, harus ada niat. Ya, niat nafar. Jangan langsung keluar-keluar gitu aja, harus ada nih niat. Yang keenam, kaunu niyatin nafar muqarinatan lahu, bersamaan dengan perbuatannya ya. Jadi bersamaan dengan, karena yang dikatakan niat itu apa? Qasdul fi'li muqtarinan bi fi'lihi ya. Bertujuan melakukan sesuatu bersamaan dengan melakukannya. As-sabi ayyan fira qabla al-ghurub. Nafarnya harus sebelum maghrib. Tanggal 12 ini keluar sebelum maghrib. Maksudnya apa, harus keluarnya sebelum maghrib? Ini loh.
Ai taghrubu ba'dar tihalihi. Sebelum maghrib sudah harus berangkat. Ya, sudah harus berangkat. Walaupun dia belum berhasil keluar gara-gara antrian panjang, desek-desekan orang, akhirnya sih belum keluar batas Mina sudah maghrib, nggak ada masalah. Ini ayyakuna ba'dar apa? Ayyakuna ay taghrubu sama ba'dar tihalihi. Setelah dia berangkat, matahari terbenam, tidak ada masalah. Yang penting berangkat untuk keluar dari Mina itu sebelum maghrib. Walaupun belum sempat keluar Mina sudah maghrib. Yang penting sudah berangkat tadi. Gara-gara desek-desekan kan kadang-kadang antri, tidak ada masalah. Belum keluar Mina sudah adzan maghrib, tidak ada masalah, lanjut. Malah kalau Imam Ibnu Hajar lebih enak, wakada lau gharabat wa huwa fi syuhlil irtihal inda Ibnu Hajar. Kata Imam Hajar, walaupun belum berangkat, sudah siap-siap. Tadi antri kan keluarnya dari Mina ini harus setelah zawal dan harus setelah ngelempar jumrah selesai. Dia ngelempar misalnya antri, akhirnya sore udah mepet maghrib. Kurang 15 menit maghrib. Akhirnya dia packing-packing ya, siap-siap mau berangkat. Jadi barang-barangnya itu kan nginep dia, kan otomatis bawa barangan ya. Masukkan pakaian-pakaiannya ke dalam koper, belum sempat berangkat maghrib, enggak apa-apa. Karena itu tadi sudah persiapan di sini. An wa kadallau gharabat wa huwa fi syuhlil irtihal. Nah, matahari terbenam, dia dalam kesibukan untuk keluar, enggak ada masalah menurut Imam Ibnu Hajar. Syarat yang terakhir, alla yakuna fi azmihi al-aut ilal mabit. Jadi enggak ada niatan balik nginep lagi nanti. Keluar tapi nanti malam ana mau nginep lagi di sini. Enggak, ya. Yang kemarin pertanyaan belum ada, sudah ketemu nasnya yang kemarin. Misalnya malam sudah keluar dari Mina, sudah keluar, ingat kalau ada barangnya ketinggalan ya. Gimana itu kemarin? Belum ya? Nah, nanti dicari nasnya. Insyaallah. Lupa. Kelupaan. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.